Amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati, kita sayangi sahibatul majlis pimpinan Masjid Al-Muttaqin beserta segenap panitia yang telah mengupayakan majlis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan seindah-indah balasan bagi semuanya insyaallah. Panjangkan umurnya, sehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dikabulkan hajatnya, semakin dicinta Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Segenap pimpinan pondok pesantren, pimpinan majelis-majelis ta'lim, segenap ustadzah, segenap syarifah, segenap para tokoh-tokoh masyarakat yang mudah-mudahan semuanya dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang mudah-mudahan semuanya dirahmati dan dicintai Allah, disayangi dan disyafaati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tema yang diminta panitia pada pagi hari ini, akhlak yang baik kunci keberhasilan dunia akhirat. Akhlak yang baik kunci keberhasilan bagi duniamu dan juga kunci keberhasilan bagi akhiratmu. Ibu, istri yang baik bukan yang paling cakep, Bu. Ada berapa banyak orang punya istri cantik ditinggalin juga? Betul? Yang jawab betul nih biasanya kurang cantik. Ibu-ibu sekalian, ibu yang baik bukan ibu yang paling kuat gitu. Angkat galon sendiri gitu kan. Benerin genteng sendiri gitu. Enggak gitu kan. Bukan yang paling pinter masak. Bukan juga ibu yang baik itu ibu yang paling pinter. Enggak. Ada berapa banyak kok ibu-ibu yang pinter, ibu-ibu yang punya banyak duit, tapi anaknya kurang cinta kepada ibu tersebut. Karena memang bukan di sana letaknya. Keberhasilanmu sebagai seorang ibu bukan di situ letaknya. Pun anak ibu-ibu sekalian, anak yang baik, anak yang tercinta di hadapan orang tuanya, nggak harus anak tersebut berprestasi, nggak harus anak tersebut paling cantik. Emang sebagai seorang anak sih keadaannya kayak gimana juga orang tua pasti cinta. Akan tetapi nilaimu sebagai seorang anak, keberhasilanmu sebagai seorang anak di hadapan orang tua lebih dikarenakan karena akhlak. Anak yang akhlaknya baik, orang tuanya pasti semakin cinta padanya. Kalau bicara santun, kalau ngomong sama orang tuanya didengerin, dia banyak senyum sama orang tuanya, pasti dicinta sama orang tuanya. Orang tuanya pasti akan lebih banyak mendoakan kebaikan bagi anak tersebut ketika sang anak adalah menjadi seorang anak dengan akhlak yang mulia, dengan akhlak yang terpuji. Pun demikian istri. Suami kadang-kadang memang tertarik dulunya kepada seorang perempuan karena cantik, sebagaimana perempuan juga banyak tertarik sama laki-laki karena ganteng misalnya. Walaupun biasanya sih kalau mau nikah tuh gara-garanya bukan karena ganteng, tapi karena wibawa mobil. Biasanya banyak perempuan-perempuan lebih tertarik pada laki-laki kaya daripada laki-laki yang ganteng. Begitu bukan? Akan tetapi pada akhirnya
ketika rumah tangga tersebut berjalan, yang kita hadapi bukan cuma harta. Yang kita hadapi itu bukan cuma hartanya dia gitu, tapi lebih kepada karakternya dia. Lebih kepada kepribadiannya suamimu tersebut gitu. Ada berapa banyak istri-istri yang tidak bahagia di dalam rumahnya, walaupun rumahnya udah sangat besar, sangat mewah, sangat mahal, tapi hatinya tidak bahagia. Kenapa gitu? Karena suaminya kalau ngomong kasar, suaminya galak, suaminya selingkuh, suaminya tidak menjalankan apa yang diperintahkan Allah SWT kepadanya. Pada akhirnya yang dihadapi oleh pasangan suami istri dalam rumah tangga adalah karakter, kepribadian, atau tepatnya akhlak. Yang kita hadapi dari suami kita adalah akhlaknya dia. Demikian pula sebaliknya. Suamimu menghadapimu bukan ngadepin kecantikanmu. Makanya sering saya sampaikan, cantiknya muka, bagusnya tubuh, lapuk dimakan usia, hilang bersama dengan berlalunya masa. Bu, perempuan kalau udah 70-an tahun, 80-an tahun, orang udah bilangnya bukan yang perempuan itu cantik ya, tapi bilangnya kayaknya waktu mudanya cakep tuh. Betul? Udah gak bilangin dia cantik lagi. Dan bukan nilai yang sesungguhnya dari diri kita. Termasuk juga seorang ibu. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, anak-anakmu menghadapimu bukan menghadapi kepandaianmu, bukan menghadapi dirimu dengan kecantikanmu, bukan, atau kekuatanmu gitu, bukan. Akan tetapi yang dihadapi anak dari ibunya adalah akhlaknya. Karenanya ada banyak anak yang sangat bangga kepada ibunya, sangat senang pada ibunya, sangat sayang kepada ibunya, meskipun ibunya adalah seorang perempuan yang sederhana, seorang perempuan yang kurang ngerti juga dengan kehidupan anak-anak zaman sekarang. Suka diketawain anaknya tentang urusan gadget. Nah, katanya jadwalnya Ustazah Halimah itu taunya dari Instagram. Mama beliin Instagram apa nak? Ya diketawain sama anaknya. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, akan tetapi anaknya sangat bangga, sangat cinta, sangat sayang kepadanya. Kenapa? Karena yang dihadapi dari ibunya adalah seorang ibu yang penuh kasih, penuh cinta. Akhlaknya sangat mulia, sehingga dibanggain sama teman-temannya. Ini ibu saya nih. Kalau ibu saya, cerita-cerita sama temannya, kalau mama, kalau umi, kalau emak, waduh diceritain tuh tentang ibu. Sebaliknya juga, kadang-kadang ada anak punya ibu cantik sebenarnya. Waduh, pakaiannya branded, tasnya bagus gitu ya, lipstiknya on set lipstiknya nih, on position, selalu berada di posisinya gitu, make upnya rapi, cakep gitu kan. Tapi kalau teman-temannya nanya, itu ibu kamu? Kayaknya sih. Gak yakin. Kenapa gitu anaknya? Kayak malu gitu punya ibu secantik itu, padahal nah modelan emaknya gitu. Pas temennya datang barengan sama dia gitu, pulang sekolah tanyain, udah pada makan belum nak? Belum tante. Kalau gitu pulang gih. Enggak demen anaknya, karena memang yang dihadapi dari seseorang itu bukanlah kecantikannya, bukan kekayaannya, bukan kepandaiannya, bahkan bukan ibadahnya. Ibadah itu urusan antara kamu sama Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang dihadapi itu adalah karakter, adalah kepribadian, adalah akhlak. Akhlak. Nilai kamu, kunci keberhasilan kamu.
Jadi kalau kamu bilang saya kepengen jadi anak yang dicinta oleh orang tua saya, nah jadilah anak yang berakhlakul karimah. Kalau kamu tanya, Ustazah apa tipsnya sehingga saya menjadi seorang istri yang dicinta oleh suami saya, menjadi seorang istri yang suami saya tidak bisa berbagi hati dengan yang lain? Saya sampaikan padamu teman-teman saudara sekalian, jadilah seorang istri yang berakhlakul karimah. Kalau kamu tanya sama saya bagaimana cara saya mendidik anak-anak saya sehingga saya menjadi seorang ibu yang dicintai oleh anak-anak saya, jawabannya juga sama. Jadilah ibu yang memiliki akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Bahkan kalau kamu nggak punya anak, belum nikah, nggak punya suami juga, kemudian juga orang tua kamu sudah nggak ada, kamu bisa menjadi seseorang yang tercinta di sisi Allah dan dicinta oleh saudara-saudari kamu, teman-teman kamu, tetangga-tetangga kamu. Orang-orang sayang kepadamu disebabkan karena akhlakmu yang mulia. Akhlak nomor satu. Makanya kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahasinukum akhlaqa, yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya, yang paling mulia akhlaknya. Bahkan Nabi Muhammad menyebut itu sebagai tujuan bi'tsah, tujuan terutusnya Nabi Muhammad kepada kita sekalian. Kata Nabi Muhammad, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus ke atas muka bumi ini, tujuan tertinggi, visi misi tertinggi Nabi Muhammad ada di atas muka bumi ini, liutammima makarimal akhlak, adalah untuk menyempurnakan akhlak. Bikin bagus akhlak kita teman-teman. Makanya siapa yang paling beruntung, siapa yang paling berhasil, siapa yang paling sukses hidupnya di dunia hingga di hari akhirat nanti adalah yang paling mulia akhlaknya, yang paling bagus pekertinya, yang paling indah kepribadiannya. Siapa tuh Ustazah? Oh, juaranya, nomor satunya baginda kita Nabi besar Muhammad. Makanya beliau jadi orang nomor satu di dunia. Khairu mayyamshi ala qadami, sebaik-baik manusia yang pernah menjejakkan tanahnya di atas muka bumi ini namanya Muhammad. Sayyiduna Muhammad, baginda kita Nabi besar. Seindah-indah manusia yang saat ini berada dalam alam barzakhnya adalah baginda kita Nabi besar Muhammad. Pun beliau akan menjadi seindah-indah, semulia-mulia manusia di padang mahsyar, dan juga semulia-mulia manusia di hari akhirat, bahkan akan menjadi semulia-mulia manusia di atas surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Nabi Muhammad menjadi manusia yang paling mulia? Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan tentangnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau wahai Nabi Muhammad berada di atas budi pekerti yang mulia. Mulia Nabi kita Muhammad karena akhlaknya yang terpuji. Kayak apa sih akhlak yang terpuji itu? Yuk kita mau pelajari. Kalau Nabi sendiri tuh, para tabi'in tuh kan nggak bisa lihat Nabi Muhammad. Mereka ada sesudah wafatnya Nabi Muhammad. Yang sezaman sama Nabi, ya mari didengarkan. Duduk yang tenang, didengarkan. Yang sezaman sama Nabi, yang ketemu sama Nabi, yang lihat Nabi, yang dengar suara Nabi, itu namanya generasi sahabat. Ya. Ashabun Nabi, generasinya sahabat. Generasi sesudahnya namanya generasinya tabi'in. Mereka nggak ketemu sama Nabi Muhammad, tapi mereka ketemu orang-orang yang ketemu sama Nabi Muhammad.
Maka mereka pun pengen tahu kayak apa sih Nabi Muhammad? Kayak apa sih? Mereka pun bertanya kepada para sahabat yang berjumpa dengan Nabi Muhammad. Mereka banyak yang tanya kepada sahabat-sahabat yang lain, Sayyidina Ibnu Abbas, para sahabat-sahabat yang lain yang banyak dijumpai oleh para tabi'in. Kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Gimana sih Nabi Muhammad tuh kayak gimana mukanya, badannya gitu. Banyak di antara para sahabat bilang gini, Nabi Muhammad tuh cakep. Iki apa cakepnya? Wah, saya nggak banyak bisa cerita. Kenapa gitu? Emang nggak pernah ketemu sama Nabi Muhammad gitu adep-adepan biar kita bisa bayangin gitu. Hidungnya gimana, matanya gimana? Mereka bilang, nahan quddamun Nabi sallallahu alaihi wasallam ka'anna tayr ala ru'usina, kami di hadapan Nabi Muhammad kayak ada burung di atas kepala kami. Yang kami khawatir kalau kami angkat kepala burungnya terbang. Maka kami di hadapan Nabi hanya akan menundukkan kepala karena kehaibahan, kewibawaan, karisma, cahaya yang luar biasa dalam diri Nabi Muhammad. Yang bisa cerita Sayyidina Ali. Makanya kebanyakan riwayat tentang wajahnya Nabi, badannya Nabi, segala yang ada pada Nabi, kebanyakan riwayatnya adalah dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu warḍah. Mereka pun bertanya tentang akhlaknya baginda kita Nabi besar Muhammad. Dan seindah-indah jawaban disampaikan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, dan ini banyak dimuat dalam hadis-hadisnya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Aisyah ketika ditanya bagaimanakah akhlak Nabi Muhammad, beliau menjawab, kana khuluquhul Quran. Kana khuluquhul Quran. Sesungguhnya akhlak Nabi Muhammad adalah terjemahan Al-Quran. Akhlak Nabi Muhammad adalah makna Al-Quran. Al-Quran itu kalau dipraktekkan dalam kehidupan seorang manusia secara 100%, dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana khuluquhul Quran. Ketika Al-Quran bercerita tentang tawakal, Nabi Muhammad adalah juaranya. Ketika Al-Quran memerintahkan kesabaran, Nabi Muhammad adalah nomor satunya. Ketika Al-Quran bercerita tentang memaafkan kesalahan orang lain, Nabi Muhammad adalah yang pertamanya. Ketika Al-Quran bercerita tentang orang-orang yang mampu menahan emosi, Nabi Muhammad adalah orang nomor satu yang mampu melakukannya. Semua jenis akhlak yang terpuji ada pada diri baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Al-Quran bercerita tentang tawadhu, ketika Al-Quran bercerita tentang khusyuk, ketika Al-Quran bercerita tentang hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hingga bergetar hati mereka, orang nomor satunya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kana khuluquhul Quran. Sungguhnya akhlak Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Saudariku sekalian yang saya muliakan, semua orang terkagum-kagum. Bukan hanya sahabat, bukan hanya keluarga, bahkan orang-orang kafir yang benci kepada Nabi Muhammad sekalipun, mereka semuanya menjadi saksi kemuliaan akhlak Nabi besar Muhammad. Bahkan kepada tetangganya yang tiap hari naroin sampah depan pintu rumah Nabi,
Nabi punya tetangga Yahudi, teman-teman. Nabi kalau mau keluar rumah nih, agak siangan hari gitu, Nabi liatin sampah berserakan di depan pintu rumah beliau. Jadi Nabi tuh kalau siangan gitu, bersihin tuh sampah-sampah, bersihin, sapuin dulu sama Nabi sebelum keluar. Dapat beberapa hari Nabi lihat nggak ada sampah depan rumah Nabi. Besokannya lagi Nabi Muhammad lihat bersih, padahal udah siap-siap aja mau ngambil sapu. Heran, Nabi pun nanya, kemana ya tetangga saya itu? Si Fulan bin Fulan tuh kemana, kok nggak kelihatan? Masih muda anaknya. Innahu marid ya Rasulullah. Dia lagi sakit wahai Rasul. Oh, disamperin Nabi Muhammad alaihissalam. Ini saya cerita biar kita belajar akhlak, teman-teman. Biar kita lihat kayak apa diri kita gitu. Biar kita bisa nyontohin baginda kita Nabi besar Muhammad. Kita kalau ada orang habis nyakitin kita terus kita tahu dia sakit, tuh kan, tahu kan? Kalau nyakitin saya tuh emang kayak gitu. Saya sih biasa aja ya, tapi Allah tuh emang suka kayak gitu tuh. Dibawa-bawa Allah pula. Masya Allah, kualat tuh orang sama saya. Emang kayak gitu modelannya. Asal tahu ya, pada denger kan, pada denger kan? Tuh, orang kalau benci sama saya kayak gitu tuh. So ikut sekalian saya muliakan, Nabi Muhammad hatinya kalau dibuka isinya rahmat yang tak terkira. Nabi Muhammad isi hatinya adalah kasih sayang yang tak ada ujungnya. Kalau dikatakan kasih sayang ibu sepanjang jalan, ketahuilah kasih sayang baginda kita Nabi Muhammad seluas samudra tak pernah bisa dilihat ujungnya. Terbentang luas tak terbatas kasih sayang baginda kita Nabi besar Muhammad. Akhlak terpuji saudariku sekalian, kemampuan untuk bisa menyayangi bahkan kepada yang telah menyakiti. Ama Nabi ditengokin. Ngapain? Mau disyukurin? Mau dikatain makanya ente taubat. Kerjaan nyakitin Nabi mulu, nggak gitu. Nabi nengokin sebagaimana keindahan beliau ketika menengok orang yang sedang sakit dari sahabatnya. Beliau pegang dahinya, beliau pegang tangannya. Ini tangan yang biasa menserakan sampah di depan rumah Nabi Muhammad. Ama Nabi dipegang. Kita aja kepengen, teman-teman. Sahabat aja kepengen hal itu. Tangan mulia yang pernah sampai di Sidratul Muntaha. Tangan mulia yang pernah melihat surga bahkan di saat beliau masih hidup di atas muka bumi ini. Tangan mulia yang pernah di-Isra Mi'rajkan Allah Subhanahu wa taala. Pegang tangan seseorang yang biasa menserakan sampah di depan rumah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa akhlaknya bisa seindah itu? Karena hatinya penuh kasih sayang. Sehingga sekalian saya muliakan, Nabi dibuka hijab bahwa umur orang ini nih sebentar lagi akan berpulang kepada Allah. Hanya dalam beberapa menit ke depan dia akan segera meninggal dunia. Bu, Kak, Dek, ada banyak di antara kita yang kalau terhadap orang yang biasa nyakitin kita malah bilangnya kayak begini. Saya di dunia sih maafin ya. Saya di dunia sih maafin. Tar di akhirat. Tar di akhirat. Gitu kan? Kayak kepengen banget dia dibalas di akhirat padahal dia muslim. Kayak kita kepengen banget dia
berpengaruh di akhirat, di neraka, di saat saya bisa ketawa-ketawa ngelihat dia dari surga. Kesannya kan kayak begitu. Maksud kamu apa coba? Kalau kamu tahu bahwa di akhirat kamu pun akan masuk neraka, masa kamu akan menuntut dia gitu? Teman-teman sekalian, atau kalau kamu tahu bahwa dia pun juga akan berada di atas surga, surganya yang ada di atasnya kamu gitu, kamu mau mikir akan saya tuntut di akhirat? Kan enggak. Kamu ketika disakiti kan berpikir bahwa saya akan masuk surga nih, sementara dia ntar saya tuntut biar ada di neraka tuh sekalian. Kan begitu. Saudara sekalian, terhadap yang seumur hidup menyakiti Nabi Muhammad, ketika Nabi tahu bahwa umurnya sudah akan segera berlalu, Nabi pun dengan pandangan penuh rahmat dan hati yang tak berhenti berdoa meminta kepada Allah, beliau berkata kepada pemuda tersebut, "Halla taslim taslam." Nak, masuk Islam aja yuk, kamu akan selamat. Dia udah malu dari awal betapa dia sakit, Nabi Muhammad malah justru menjenguknya. Dia udah malu selama ini nyakitin Nabi Muhammad. Karenanya begitu Nabi Muhammad ngomong kayak gitu, rasa malunya dia membuat Allah menurunkan hidayah padanya. Dia pandangin wajah ayahnya, ayahnya ngangguk. Terus dia bilang, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah." Habis ucap kalimat syahadat, habis masuk Islam, dia menghembuskan nafas terakhir meninggal dunia. Artinya dia meninggal dunia sebagai sahabat Nabi Muhammad. Artinya kelak di padang mahsyar dia akan berada dalam barisan-barisan awal yang akan berada di belakang baginda kita Nabi besar Muhammad. Padahal dia adalah orang yang telah begitu menyakiti Nabi Muhammad. Padahal dia adalah orang yang sangat mengganggu Nabi Muhammad. Akan tetapi Allah perkenankan kemuliaan seindah itu untuknya, karena Nabi Muhammad adalah seseorang yang hatinya penuh dengan kasih sayang. Yuk kita belajar. Bu, yang di luar bu, dengar suara saya? Yuk kita sama-sama belajar. Buat bikin akhlak kita jadi naik bu, biar kita sukses di dunia maupun di akhirat. Bukan sukses itu artinya kaya raya, punya banyak duit, bukan. Tapi sukses yang saya maksudkan lebih kepada kebahagiaan hidupmu dari dunia sampai di akhirat. Biar senang hidupnya, biar bahagia hidupnya. Nah terus gimana nih? Apa sih akhlak itu? Nabi Muhammad menceritakannya dalam 3 definisi yang gampang. Anta'fu amman zalamak, wa an tu'ti man haramak, wa tuhsin ila man asa'a ilaik. Kata Nabi Muhammad, akhlak tuh gampangannya kayak 3 deh gitu. Yang pertama, kamu memaafkan siapapun yang pernah berbuat salah padamu. Kalau orang bikin salah, maafin aja bu. Jangan simpen dendam dalam hati. Itu namanya kamu tidak berakhlak yang baik. Udah, jangan kebanyakan belajar dari sinetron. Jangan kebanyakan belajar dari drama Korea. Jangan kebanyakan belajar dari film India. Terhadap yang telah berbuat jahat, dia bilang, saya akan menuntutnya seumur darah, sampai dengan tetes darah penghabisan. Kan begitu tuh? Masya Allah. Mata dibayar mata, nyawa berbayar nyawa. Nggak gitu ceritanya kok. Ajaran Nabi kita tuh nggak seperti itu. Katanya Nabi Muhammad, wa ta'fu amman zalamak. Kamu maafin siapapun aja yang pernah berbuat salah padamu.
Ada anak bikin salah, maafin dan sampaikan kepada anakmu. Nah, kamu udah bikin salah nih. Mama kesel, mama marah. Tapi mama memaafkanmu, nak. Sebab mama juga pengen kalau mama bikin salah, maka kamu maafin ya, nak ya. Gitu. Ada banyak orang tua tuh yang enggan, yang gengsi untuk minta maaf kepada anak-anaknya. Alhamdulillah orang tua saya nggak begitu. Saya tiap kali minta maaf ke umi saya almarhumah, ibu saya udah meninggal bulan November tahun lalu. Kalau tiap kali saya bilang mau umi, maafin saya mi gitu, umi saya pasti akan bilang, maafin umi juga ya nak ya. Maafin umi juga punya banyak salah, maka kamu maafin umi. Masya Allah. Indah, indah, akhlak yang mulia. Jangan sampai kamu jadi orang tua yang ketika anaknya minta maaf, maaf ya mak, kamu tuh emang dasar bikin salah mulu sama mama, kan jangan ulangi lagi. Kayak yang mamanya nggak pernah bikin salah sama anaknya. Sesempurna apa kamu sebagai ibu sampai merasa nggak punya salah sama anakmu? Teman-teman sekalian saya muliakan, apalagi sebagai seorang istri, kalau suami mau bikin salah, maafin. Ada yang bilang gini nih, saya maafin Ustazah, tapi saya nggak akan pernah lupakan. Sebab saya ini pakar sejarah Ustazah. Jadi kalau kapan waktu dia bikin salah lagi, saya ungkit lagi kesalahan dia dari awal tahun nikah sama saya. Masya Allah, ngapain kayak gitu, ngapain kayak gitu. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, nggak gitu. Kalau kamu punya suami bikin salah, kamu memaafkan dia, lupakan kesalahannya, nggak usah diingat-ingat. Tapi kan susah melupakan. Maksud saya melupakan itu adalah dengan kamu memaafkan dia sampai kalau kamu teringat sudah tidak ada rasa sakit hati lagi terhadap kesalahannya. Gitu maksudnya. Bukan artinya lupa itu lumpuhkanlah ingatanku gitu, bukan. Bukan artinya melupakan itu kamu mendadak amnesia gitu kan. Enggak gitu teman-teman. Artinya melupakan adalah dengan tidak kamu ungkit-ungkit lagi hal itu, kamu bisa mengingatnya tanpa rasa sakit hati. Gitu. Maafin. Tapi kok berat ya Ustazah? Gimana caranya biar saya tuh lega gitu maafin? Dengan mengingat bahwasanya semua manusia hambanya Allah. Dan semua yang terjadi tak bisa terjadi kecuali dengan izin Allah. Kejadian apapun di atas muka bumi ini, bahkan sekedar daun jatuh, bahkan sekedar angin bertiup, semuanya terjadi dengan kehendak Allah. Siapa yang datang, siapa yang gak datang, siapa yang duduk di depan, siapa yang duduk di belakang, siapa yang duduk di bawah pohon korma itu ya. Saya kalau lihat kayak lagi ada di Arab gitu. Tapi kalau ngelihat mukanya ingatlah kalau saya lagi ada di Tangerang. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, jadi kita tidak ada sesuatu terjadi kecuali dengan izin Allah. Yang menetapkan yang duduk di depan siapa, yang duduk di belakang siapa, yang duduk di balik tembok siapa, semuanya Allah Subhanahu wa taala. Saudariku sekalian yang saya muliakan, maka dengan cara seperti itu kamu gampang maafin kesalahan orang. Kamu gak akan jadi dendam, ini panitianya nih, saya padahal datang lebih awal, tapi saya gak dimasukin ke dalam masjid karena saya bukan VIP. Jangan begitu maksud saya.
Di mana kamu berada saat ini, duduk di mana, ditempatkan di mana, semuanya sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada apapun terjadi kecuali dengan izin Allah semuanya. Fa'alun lima yurid. Dialah yang menghendaki segala sesuatu. Bu, kalau urusan duduk bisa diatur sama panitia. Ini saya kasih tahu nih, buat yang duduk di belakang, yang duduk bawah pohon kurma ataupun pohon mangga, ya, duduk di emperan, di pinggir kali. Ini saya kasih tahu nih, urusan tempat duduk panitia mungkin bisa ikut ngatur, tapi urusan pembagian rahmat dari Allah Subhanahu wa taala hanya Allah lah yang mampu mengaturnya. Jadi jangan dikira yang duduknya di sungai dapat rahmatnya lebih sedikit daripada yang di depan. Enggak begitu. Apalagi kalau kamu datang dengan hati khusyuk, apalagi jika kamu datang dengan sepenuh hatimu, kamu sambungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kamu niatkan untuk mempelajari ilmunya Allah, bisa jadi pandangan rahmat Allah dan pandangan syafaat Nabi Muhammad tertuju padamu. Dimanapun kamu duduknya, dimanapun kamu beradanya. Saudariku sekalian yang saya muliakan, saya atas nama panitia, saya minta maaf karena ketersediaan tempat yang memang tidak mencukupi. Dan saya atas nama pribadi saya, teman-teman saudara sekalian, jangankan Allah, saya ngelihat kamu duduk panas-panasan di luar, saya nggak tega. Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Saya nggak tega kalau kamu sampai pulang ke rumah nggak bawa apa-apa. Dari ilmunya Allah, dari rahmatnya Allah, dari kasih sayang Allah. Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah akan memberikan kepadamu ampunan darinya, rahmat darinya, kasih sayang darinya. Dah, tenang aja. Tenang. Ingat bahwasanya apapun yang terjadi semuanya dengan kehendak Allah. Dengan cara itu kamu akan bisa lebih mudah memaafkan kesalahan orang. Orang bikin apa aja kamu tahu. Ini adalah cara Allah untuk menguji kesabaran saya. Ini adalah sekolah-sekolah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Pelajaran-pelajaran yang Allah berikan dalam kehidupan. Kalau semua orang baik semua kepadamu, bagaimana cara kamu belajar kesabaran? Kalau semua orang di atas muka bumi ini semuanya sayang semua sama kamu, dari mana kamu bisa belajar memaafkan? Kalau semua orang di atas muka bumi ini setuju semua sama kamu, sayang semua sama kamu, senang semua sama kamu, gimana caranya kamu bisa rindu sama surga? Kamu di dunia udah kayak ada di surga, semua orang senang semua, sayang semua, semua terjadi sesuai dengan yang kamu mau. Itu mah sifatnya surga. Tapi kalau sifatnya dunia udah pasti ada yang gak seneng, ada yang benci, ada yang miskin, ada yang sakit, ada yang terluka. Kan begitu sifatnya dunia, teman-teman sekalian. Hidup di dunia tidak pernah ideal untuk siapapun, karena dunia tempatnya ujian. Diuji buat naik kelas, diuji untuk nanti dibalas. Kapan dibalasnya? Saat ajal datang menjemputmu, sampai waktu yang tidak ada batas akhirnya, berakhir dengan surga ataukah neraka sebagai tempat kembali kita. Kita sekarang nih sedang masa-masanya menjalani ujian, maka pasti ada yang gak senang sama kita, pasti ada yang benci sama kita, pasti ada kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan, itu udah pasti. Kamu harus berusaha berlapang dada dalam memaafkan kesalahan siapapun yang berbuat salah kepadamu. Ada suami yang main hati dengan perempuan lain, maafin. Tadi udah niat-niat, ya siap maafin. Giliran diurus dibilangin begitu kayak berat
ustazah yang satu itu kenapa mesti berat? Saudaraku sekalian, suami berpaling hati dengan perempuan yang lain itu ujian buat dia juga. Ujian keimanan buat hatinya yang ternyata dia gagal. Kesian, orang gagal kamu malah benci. Dia tuh kalau main hati, apalagi sampai main, bukan cuman hati lagi, main perempuan beneran sama perempuan yang lain gitu, kamu gak diajaknya ikutan main. Saudariku sekalian yang saya muliakan, itu kan dia ngerjain dosa namanya. Orang lagi ngerjain dosa, kalau kamu sayang sama dia, dimohonkan ampun, didoain biar dosanya diampuni sama Allah. Bukan malah kamu yang gak bisa memaafkan. Jadi daripada tuh kamu sampai segitu dendamnya sama si perempuan itu, sebegitu bencinya sama suami kamu, lebih baik kamu dekatkan dirimu kepada Allah. Kamu tengadahkan tangan kemudian bilang, ya Allah ampunilah dosa suamiku. Pada gak mau nih. Ampunilah dosa suamiku ya Allah. Jangan biarkan hatinya tertarik kepada yang haram. Ya Allah, jagalah kami semuanya agar dapat menjadi hamba-hambamu yang senantiasa mengerjakan hal-hal hanya yang Engkau perintahkan kepada kami. Gitu. Doain, kesian suaminya. Setuju? Emang bener kok. Atau sekurangnya begini, kalau kamu susah mau berpikir seperti itu, sekurangnya gini deh. Sekurangnya gini nih. Nih teman-teman sekalian, saya sering sampaikan nih pada teman-teman yang hadir di majelis-majelis ta'lim saya sering sampaikan, ketika hati suamimu berpaling darimu, itu adalah tali yang Allah ulurkan kepadamu untuk mengembalikan kamu kepadanya. Itu tuh cara Allah mau ngingetin kamu. Ya Tin, cinta manusia tidak sejati. Ya Tin, hati suamimu bisa berpaling darimu. Lihatin, hanya cinta akulah yang sejati. Hanya cinta akulah yang tidak dapat berpaling darimu. Maka daripada kamu sibuk mengejar cinta manusia, alangkah lebih baiknya jika kamu serius mengejar cintaku. Gitu. Jadi bagi siapapun nih yang sedang berada dalam masa suaminya berpaling hati darinya, rekatkanlah kembali hubungan antaramu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bangunlah lebih awal sebelum subuh, sholatlah beberapa rakaat, kemudian tengadahkan tanganmu kepadanya, katakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, hati suamiku berpaling dariku, namun aku tahu ya Allah bahwa Engkau tak akan meninggalkanku. Aku mohon padamu ya Allah, jangan jauhkan aku dari rahmat-Mu, jangan jauhkan aku dari cintamu. Minta sama Allah SWT, biar Allah selalu berpihak padamu. Minta pada Allah, biar Allah senantiasa menuntun jalan hidupmu. Minta sama Allah agar senantiasa membersamai hidupmu. Itu yang harus kamu minta. Sebab yang namanya suami sih, secinta apapun kamu dengannya, bahkan secinta apapun dia denganmu, pasti satu waktu akan terpisah juga dengan kematian. Entah dia duluan, entah kamu duluan, kamu pasti akan berpisah. Allah yang tidak akan berpisah dengan kita, teman-teman. Jangan sampai sibukmu mengejar cinta suamimu membuat kamu lupa kepada dia yang tidak akan pernah meninggalkanmu. Yuk, belajar berakhlakul karimah, maafkan siapapun yang pernah berbuat salah padamu. Kalau gara-gara kamu ditinggalkan suamimu,
kamu menjadi semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bukankah itu adalah harga yang pantas? Bukankah itu adalah nilai yang cukup? Kamu bisa dapat cintanya Allah sebagai ganti cinta suamimu. Bukankah itu adalah harga yang cukup tinggi? Kamu bisa dibayar dengan surga. Teman-teman saya sekalian, kalau kamu tetap terus lurus di jalan Allah Subhanahu wa taala, terus maksud ustazah gimana nih? Kita lepasin suami kita? Enggak gitu juga. Enggak gitu juga. Maafin. Terus gimana ustazah? Biarkan keputusan Allah yang menentukannya kemudian. Kamunya jangan mau jauh dari Allah. Tetap jaga akhlak sama suami. Tetap jaga akhlak sama suami. Jangan memilih keputusan-keputusan yang salah, yang bertentangan dengan akhlakul karimah. Oh, suami saya selingkuh nih. Oh, dipikir dia doang yang bisa selingkuh, saya juga. Yaitu namanya ada orang kepelosok masuk got, kamu ikut-ikutan. Dia pikir dia doang yang bisa kepelosok, saya juga. Mau begitu? Tentu tidak, teman-teman. Atau kamu hilang akhlakul karimah dalam dirimu, kamu samperin dia, kamu labrak dia, kamu pukul dia, kamu jambak rambutnya. Kayak begitu? Itu boleh dilakukan buat orang yang dia pikir habis mati nggak ada adab kubur. Boleh dilakukan buat orang yang nggak percaya sama agama Allah. Buat orang yang nggak percaya bahwa di akhirat nanti ada padang mahsyar. Buat orang yang nggak percaya bahwa di akhirat nanti ada surga neraka. Silahkan kamu ikuti ego dirimu. Silahkan kamu ikuti hawa nafsumu. Silahkan kamu kehilangan akhlak terpujimu. Namun buat kamu umat Nabi Muhammad, buatmu umat Nabi Muhammad, yang Nabi Muhammad bahkan berkata, tidaklah seorang muslim tertusuk duri, dan dia berkata, alhamdulillah ala kulli hal, terima kasih ya Allah atas segala keadaan yang kau berikan padaku. Melainkan Allah akan jadikan hal tersebut sebagai penghapus atas dosa-dosanya. Melainkan dia tertulis sebagai hamba-hamba Allah yang sabar. Dan orang yang sabar balasannya adalah surga. Kalau kamu begitu, kalau kamu tahu dalam kubur nanti ada adab kubur, ada nikmat kubur. Kalau kamu paham di akhirat nanti ada masa panjang di mana orang-orang yang tidak berbuat kebaikan akan tenggelam oleh keringatnya sendiri karena kepanasan. Sementara hamba-hamba yang mulia di sisi Allah, Allah tempatkan di bawah naungan arsy di saat tidak ada naungan selain naungannya. Dan kamu berharap menjadi orang-orang yang berada di bawah naungan tersebut, maka berakhlaklah dengan akhlak yang mulia, dan terhadap segala macam ujian yang datang dalam kehidupanmu, bersabarlah. Yang sabar, yang sabar. Ada satu hadis Nabi Muhammad SAW, saya kalau ingat jadi imun buat kesabaran saya. Walaupun ujiannya juga, ujian itu teman-teman disesuaikan sama derajat di sisi Allah. Kata Nabi, al-bala muwakkalun bil anbiya, thummal awliya, thummal adna fal adna. Ujian itu disesuaikan sama tingkatan. Yang paling gede pada para nabi, bawahnya adalah para wali, bawahnya adalah orang soleh, terus ke bawah-bawah. Nah, ujian kita mah nggak bakalan gede-gede amat lah. Kita nggak bakalan diuji sama Allah dengan kemiskinan yang sampai bikin kamu nggak bisa makan hari itu gitu. Nggak ada ceritanya. Nilai kita nggak sampai segitunya, derajat kita nggak sampai segitu tingginya. Sehingga sekalian yang saya muliakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Akan tapi kan memang menghadapi apapun di atas muka bumi ini perlu kesabaran. Nih saya kasih tahu nih, buat saya secara pribadi ada hadis Nabi Muhammad SAW yang saya kalau lagi
susah gitu, kalau lagi sedih gitu, kalau lagi apa gitu yang nggak enak, saya ingat hadis itu kayak yang Bismillah, Bismillah, saya akan mampu menghadapinya. Bismillah. Apa aja bentuk ujiannya. Kalau ingat hadis satu itu, saya akan sabar. Apa hadisnya? Nabi Muhammad bilang begini nih, fasbiru hatta tulqu alayyal haud. Itu diucapkan Nabi ketika haji wada. Sesudah Nabi Muhammad berpesan, jagain sholat ya, jagain sholat orang-orang yang kalian tanggung. Sampaikan sama umat yang gak hadir saat ini pesan-pesan saya. Balighu anni walau ayat, sampaikanlah dariku walaupun ayat gitu. Nabi Muhammad berpesan nih kepada para sahabat-sahabatnya dan untuk umat sampai seterusnya sampai ke zaman kita sekarang. Pesan-pesan terakhir baginda kita Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bahkan berpesan, ayyuhan nas. Kata Nabi Muhammad alaihissalam, wahai sekalian manusia, kaum laki-laki maksudnya, berbuat baiklah kalian kepada istri kalian. Fa innahunna awanun lakum fi ma'asyikum wa ma'adikum. Sesungguhnya istri kalian adalah partner kalian, kawan kalian dalam urusan dunia dan akhirat kalian. Udah Nabi pesan berbagai macam pesan tentang urusan kehidupan ini sebagai pesan-pesan terakhir Nabi kita Muhammad alaihissalam. Nabi kemudian berkata, fasbiru hatta tulqu alayyal haud. Wahai umatku, bersabarlah sampai kalian berjumpa denganku kelak di depan telagaku. Kita dapat pesan khusus dari Nabi Muhammad untuk nyuruh kita sabar. Yang sabar Bu, yang sabar Kak, yang sabar Dek. Kita punya janji temu sama Nabi Muhammad. Kata Nabi, yang sabar, nggak lama kok. Kalau kamu sabar, nanti kamu bisa ketemu sama aku di depan telagaku. Jadi lagi kayak gimana hancurnya dirimu, lagi seperih apa luka datang dalam hidupmu, sedang sesakit apapun kamu di atas muka bumi ini, ingetin ucapan Nabi, fasbiru hatta tulqu alayyal haud. Umatku yang sabar, nanti kita bakal ketemu di depan telagaku. Takutnya kalau kita nggak sabar, janji ketemunya kita batal. Takutnya kalau kita nggak sabar, kita jadinya nggak bisa ketemu sama Nabi Muhammad. Anta'fu amman zalamak. Maafin siapapun yang bikin salah kepada kita, maafkan. Insya ta'fu amman zalamak. Terus tu'ti man haramak. Kamu tetap bisa memberi. Akhlakul karimah adalah kamu memaafkan yang berbuat salah padamu. Yang kedua, kamu bisa memberi kepada yang tidak mau memberi kepadamu. Kamu punya suami nggak suka ngasih perhatian sama kamu, nggak apa-apa, kamu aja tetap kasih perhatian padanya. Kamu punya mertua nggak sayang sama kamu, nggak apa-apa, kamunya aja yang sayang sama dia. Kamu punya saudara ninggalin kamu, nggak apa-apa, kamunya jangan tinggalin dia. Kamu punya teman jahat sama kamu, biarin dia, kamu jangan jahat sama dia. Saudariku sekalian yang saya muliakan, ada tetangga dia bikin hajatan, semua orang diundang kecuali kamu, biarin, jangan balas. Jangan balas. Kamu kalau bikin hajatan, undang dia. Ada orang bikin salah sama kita, biarin, kitanya jangan. Ada orang ngomongin kita di belakang, biarin dia aja, kamu jangan. Kenapa gitu? Sebab kamu tidak akan dihisab Allah atas perlakuan orang padamu. Kamu hanya akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kamu lakukan kepada orang lain. Bahkan Bu,
Jika anakmu sesudah dewasa kurang perhatiannya kepadamu, jangan sedih. Dia lebih banyak konsentrasi kepada keluarganya, istrinya, anak-anaknya, jangan sedih. Jangan nuntut banyak-banyak ma anak, Bu. Gak apa-apa, rezeki ma Allah juga yang ngatur. Ibu-ibu sekalian, anakmu tidak cukup perhatian padamu, kamu tetaplah perhatian padanya. Tetaplah angkat tanganmu mendoakan anak-anakmu. Tetaplah minta kepada Allah untuk ridho kepada anak-anakmu. Tenang, kebaikan yang kamu lakukan kepada siapapun hanya akan kembali kepada dirimu sendiri. Jangan balas perlakuan orang lain dengan balasan yang sama. Kalau orang gak mau ngasih sama kita, gak apa-apa, kitanya jangan, kita tetap kasih aja. Begitu ya, insya. Dan yang terakhir, kata Nabi Muhammad SAW, sebagai yang kata Nabi Muhammad sebagai akhlakul karimah, tuhsin ila man asa'a ilaik, kamu tetap berbuat baik bahkan kepada orang yang berbuat jahat padamu. Ada orang bikin apa aja kita tetap baik aja, kayak gitu tuh. Nabi Muhammad tuh dijahatin senyumnya tetap aja. Orang-orang soleh dijahatin senyumnya tetap aja. Dan saya belajar itu dari guru-guru kami. Saudaraku sekalian, saya belajar dari guru-guru yang luar biasa. Dari di Indonesia sampai kemudian ke Tarim, Yaman, Hadramaut. Guru kami Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Dan istri beliau, Hubabah Ummu Salim. Saya banyak belajar dari mereka. Bahkan beberapa kitab saya hatamkan. Akan tetapi teman-teman, yang paling banyak saya pelajari dari mereka justru dari perilaku mereka, justru dari akhlak mereka, justru dari kepribadian mereka. Ternyata bisa orang seindah itu akhlaknya. Ternyata bisa manusia semulia itu budi pekertinya. Bisa. Kita hanya perlu untuk terus mendekat kepada Allah, terus belajar, jatuh bangun, tapi terus berdiri lagi, terus belajar, hadiri kajian, terus belajar. Bisa. Ini saya ceritakan satu aja. Satu waktu di kota Tarim, itu ada orang yang ngakuin tanah. Semua orang tahu tanah tersebut milik keluarga Habib Umar bin Hafid. Tanah itu atas namanya Habib Umar juga. Semua orang tahu itu. Tiba-tiba ada orang ngakuin tanah itu punyanya dia gitu. Mitos atau apa namanya, pembicaraan ini bukan mitos ya. Maksudnya suara ini nih kedengeran sampai kepada guru kita. Guru kami, Sayyidil Habib Umar bin Hafiz dan juga keluarganya. Satu hari orang yang ngakuin tanah itu adalah punyanya dia datang ke rumah. Orangnya udah tua, datang ke rumah. Dibuka sama Sayyid Salim, anak Habib Umar, dan dia tahu yang datang ini adalah orang yang ngakuin tanah itu gitu. Jadi dia masuk dalam rumah, dia bilang gitu, "Abah, ada yang datang, Bah. Orang yang itu loh, Bah, yang ngakuin tanah itu punyanya dia." Abahnya bilang, "Marhaba." Suruh masuk, siapin minum, makanan, suguhan. Baik, Bah. Sehingga sekalian saya muliakan, nih anaknya juga soleh, ya dapat bapak yang soleh kayak begitu, pendidikannya kan pasti soleh juga. Kalau anaknya nggak soleh gitu ya, Bah boleh nggak sebelum saya suguhin saya ludahin dulu? Atau kasih sedikit sianida gitu, Bah? Nggak ada ya. Ya udah dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Teman-teman sekalian, beliau pun menemuinya dan Sayyid Salim dengar pembicaraan antara keduanya. Gini nih bilangnya, "Umar," karena memang umurnya lebih tua dari Habib Umar. Dia bilang, "Saya nih datang ke sini mau ngasih tahu sama kamu, tanah yang ada di sana itu loh, Umar, itu sebenarnya tanah punyanya saya, dari bapak saya. Memang betul asalnya itu punyanya kakek kamu, tapi udah dikasihin tuh sama bapak saya.
Jadi itu punyanya saya gitu, dia ngomong-ngomong gitu, ngasih argumen-argumennya. Habib Umar senyum, lebih marhaba, marhaba. Akhlak, teman-teman, akhlak. Nilai manusia itu memang dari akhlak. Kita kalau akhlak kita nggak terpuji dari apa lagi, coba. Cakep banget juga kagak. Terus udah kayak begini, udah serba sederhana, ala kadarnya, akhlak kita juga terperosok, nah kan nggak punya apa-apa lagi nih kita nih. Yang kayak guru-guru kita itu ibadah luar biasa, hati luar biasa, akhlaknya terpuji pula, ya Allah. Apa enggak surga kangen tuh sama orang-orang kayak begitu? Beliau hadapi dengan senyuman orang tersebut, kemudian beliau bilang marhaba, marhaba. Habis dapat suguhannya ditaruhin, dia bilang silahkan minum, silahkan makan. Beliau masuk ke dalam, ngambilin surat tanahnya. Katanya anaknya, saya pikir nih abah saya bakal bilang, nih surat tanahnya dan nama saya, udah dikasih dari abah saya, mohon maaf semuanya memang menunjukkan bahwa tanah tersebut adalah milik kami gitu. Dikirain sama Sayyid Salim seperti itu sama anaknya. Ternyata begitu nyampe di hadapan orang tersebut kembali, Habib Umar menyerahkan surat tanah tersebut kepada orang itu sambil mengatakan, ini surat tanahnya. Kalau ternyata tanah itu adalah milikmu, maafkan kami, selama ini surat tanahnya ada pada kami. Dan kalau ternyata tanah tersebut sebenarnya adalah milik kami, dengan ini kami hadiahkan tanah tersebut untukmu. Akhlak, akhlak. Gimana? Masih merasa akhlak kamu selama ini sudah mulia? Jauh bener ya. Masya Allah. Nih hamba-hamba tercinta di sisi Allah SWT. Kayak gitu teman-teman akhlaknya. Yuk kita belajar untuk bisa, gak bisa sih nyamain, ya seenggaknya gitu, kayak maju lah seenggaknya ya, maju gitu biar gak mundur, maju, belajar terus, ngomong sama suami yang bagus, ngomong sama anak yang bagus, yang santun, senyum lebih banyak, kan gitu ya. Nah, bahasanya lebih indah. Ada orang jahat ya udah biarin aja gitu kan. Kitanya jangan terus begitu. Insya Allah. Sebab bagaimanapun akhlak yang mulia adalah kunci keberhasilan kita hidup, baik di dunia maupun kelak di hari akhirat. Mudah-mudahan kalau kita jagain akhlak kita biar mulia, nanti kalau kita meninggal dunia Allah bahagiakan kubur kita, Allah bahagiakan kita dalam alam kubur kita di padang mahsyar. Mudah-mudahan kita ada di belakang baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, dan sebagaimana yang dijanjikan kita bisa berjumpa beliau di depan telaga beliau insyaallah, hingga kelak bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala bersama baginda kita Nabi besar Muhammad, pemilik akhlak yang paling terpuji. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca suratul Fatihah, kita minta pada Allah Subhanahu wa taala semoga ilmu yang baru saja kita dengar tidak menjadi sesuatu yang masuk telinga kanan keluar telinga kiri, akan tetapi menjadi ilmu yang kita dengarkan dengan kedua telinga, kita simak sepenuhnya dengan akal pikiran kita. Allah turunkan menjadi cahaya yang memandu hati kita melewati kehidupan di atas muka bumi. Inilah hadiniyah bikuniyah salihah jamiah syamilah la hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah.